Dengan apa yang sudah dia looting, ada berapa bandage tadi dan juga beberapa aid kit yang sudah dia amankan di drop zone awal mereka. Ya, dan TG13 pas adalah satu nama yang gue selalu sulit untuk diucapkan. Ya. Apalagi secara cepat. Tadi gue mau bilang, oke, kita temponya turunin aja. Gue beberapa kali pas lagi nge-hype, TG13-nya muncul, TG13. Kepanjangan bro. Kalau TG doang enak ya? TG doang enak, karena TG. cuma 2 potongan kan. Betul. Tapi kalau TG13, TG... 2, TG13, 6. Ya banyak, 6 potongan. Terlalu banyak potongan. TG aja kali ya? Oke, kita sepakatin TG. Ya. TG, oke. TG tadi yang memberikan open fire ke arah pemain dari Eagle Esport, tapi tidak ada knockdown sama sekali. Ponzai sudah berada di arah yang lain dan Eagle tersplit. Dua-dua split mereka saat ini karena ketika mereka ingin bergerak bersama-sama tiba-tiba ada tembakan dari MS Konburi. Iya, tapi kita bakal lihat di awal-awal kali ini juga cukup banyak tim yang sudah mulai menerima peluru panas. Tadi sempat terlihat dari tim TS juga dari tim RRQ. Tadi juga sempat antara MSC juga mulai fight. Dan ini membuktikan bahwa tim banyak yang pengen rotasi sesenter mungkin di dalam circle-circle awal. Yap. Dan terlihat MSC kembali pindah posisi mengambil pinggiran circle. Malah dari tim MSC menghindari senternya loh pas. Oke. Mereka agak geser ke belakang, ambil compound, split kali ini dan emang dari kemarin kalau diperhatikan tim MSC adalah tim yang lebih pelan-pelan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hampir mendapatkan 2 tapi tiba-tiba satu pemain terknockdown. Liquid tumbang kali ini backup dari seorang Luxy, namun ternyata Luxy juga menerima damage yang begitu dalam. Ada close combat berpindah ke arah sebuah tong putih akan melakukan close combat, tapi ternyata Luxy lebih memilih lagi untuk mundur ke arah belakang. Namun dari para Jin sudah mulai memasak granat, lemparkan langsung menuju ke arah bangunan di mana Luxy berada, tapi connect. Oh no, 2 pemain dari Bigetron tumbang dan Ryzen langsung memberikan backup. Namshin tinggal dibuat galau antara menyelamatkan Namshin atau para Jin bakal tetap fokus untuk melakukan fight-nya, tapi Ryzen kali ini dengan menggunakan UMP-nya close combat dan Ryzen berhasil menumbangkan 1 pemain lagi dari Eagle Esports. Tapi backup sudah datang juga dari tim 2E. Kali ini Ryzen menahan satu bangunan sendirian menghadapi 2 player. Dapatkah dia menumbangkan 2 player dari tim 2E? Spray down dari Ryzen kali ini. Belum bisa menumbangkan playernya. Chopper ditumbangkan. Tinggal 1 lagi kali ini. Zoxy pun datang kali ini untuk nge-backup seorang Ryzen. 2-on-1 situation. Ryzen melakukan healing kali ini. Datcon bakal coba untuk nge-push ke arah Ryzen. Tapi Ryzen memberanikan diri maju ke depan. Dan menumbangkan lawannya. Wow, one man show dari seorang Ryzen mendapatkan 3 pemain dari Eagle Esports. Wow. Sebuah ketenangan close combat yang begitu baik dilakukan oleh seorang Ryzen. Ditampilkan di menit ke-11 ini. Ryzen yang 2-on-1, kita yang panik. Betul, itu ada 3 kan ya diambil sama Ryzen? 3, akhirnya 3 tumbangkan. Tapi kalau kita perhatikan 2E ya, meskipun mereka di HBD, tenang banget loh mereka ngebalesnya. Betul. Itu yang gua salutkan juga tentunya, dan sayang banget tadi HBD yang dilakukan sama Bigetron nggak langsung menjatuhkan 2 pemain di atas bagi. 1 knock, 1 sekarat. Betul, itu yang sangat disayangkan, dan sempat aja tadi pemain dari Eagle Esports itu dia ngumpet dulu di bagian belakang baginya, baru dia move nempel ke arah rumah dan Luxy. Karena emang angle-nya nggak ngeliatin, makanya dia mundur perlahan-lahan ke arah belakang, dan mundurnya juga kan tadi agak open dari rumah 1 ke arah tong putihnya, habis itu baru dia pindah lagi ke rumah belakang. Betul, tapi ya untungnya dari BTR bisa mendapatkan kali ini 4 poin sekaligus juga ya dapetin posisi cukup enak di pinggiran circle. Betul. Tapi sekarang PR mereka tinggal menyisakan 3 player dan sekarang zona sudah mengecil kembali. Ya, tinggal kita lihat update untuk circle yang ketiga kira-kira bakal muncul di arah mana. Sementara kalau kita perhatikan dari FaZe, mereka nge-split position juga. Kali ini 2 pemain sudah mulai terspot, tapi 2 pemain lainnya belum kelihatan di arah mana. Dan zona kembali lagi kali ini bouncing ke arah utara. Betul, ini 3 tim yang sangat diuntungkan sih menurut gue pribadi sih. Ada Geekfam, ada juga dari tim... 4 tim, Axis, BN, dan juga tim RRQ. Yang cukup center plus punya compound. Tim-tim lain tentu bisa mengambil spot juga dan menguntungkan mereka juga, tapi belum terlihat secara jelas di minimap kita. FaZe, tim yang patut diwaspadai dari minggu kedua Super Weekend, mainnya udah mengerikan banget, dan masuk ke minggu 3, tampaknya mereka nggak pengen melepaskan gaspol mereka. Terus digas. Ini ngejawab semua keraguan kita nggak sih, kayak kita bilang yang kita sering prediksi gitu sama teman-teman caster yang lainnya, ini yang bakal menggila adalah Thailand dan Indonesia gitu. Sementara di 2 minggu pertama bisa dibilang Malaysia yang benar-benar agak lebih mendominasi, tapi tiba-tiba minggu ketiga Vampire, terus FaZe Clan, bahkan dari MSC, mereka tiba-tiba step up semuanya. Betul, Thailand tuh region monster, bener-bener ngeri banget. Semua timnya tuh jago, bahkan MSC banyak yang bilang, MSC kayak B aja gitu. Minggu ketiga membuktikan kita salah, tapi ternyata dari tim RRQ pengen pindah posisi malah bertemu dengan tim Axis yang langsung meng-HBD. Player dari tim RRQ, Nerpeko pun tertumbangkan, tapi ada juga balasan datang dari tim RRQ. Mod masih bisa diselamatkan, pelan-pelan merangkak. Tinggal Asa seorang diri kan bertahan di bagian perbukitan. Ya ternyata Happy Birthday bisa terjadi di Cicakar juga ya. Gue kaget banget tadi.
Gue aja ngeliatnya kaget, apalagi RRQ yang ngalamin hal tersebut. Gue rasa RRQ kaget banget gitu. Sementara Asa sekarang bakal dibuat galau antara dia revive atau dia mencari tempat yang lebih aman lagi. Tapi sepertinya Asa bakal mundur ke arah belakang dan kita berpindah menuju ke arah tim Secret. Di mana kali ini V-Gaming berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Di arah belakang masih ada lagi, langsung dikontrol angle-nya dengan seorang Chua. Dan Chua masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya ke arah tim Secret. Ya, kita bakal lihat dari tim Secret juga harus perang di pinggir circle menghadapi tim VGM. Tim yang pastinya butuh banget poin kali ini. Lemparan bom belum menemukan targetnya. Chua pun akhirnya nge-flank tapi belum bisa ditumbangkan oleh seorang Fredo. Membuka kesempatan off angle dari tim VGM kali ini oleh seorang Chua. Tuan, Porsche masih bersama juga. Betul. Kit pun masih kena di belakang, nggak akan bisa di-revive sementara waktu ini. Ya itu susah banget buat di-revive, tapi kita lihat dari Chua dia bakal memasak granatnya, lempar ke arah kanan atau ke arah kiri. Dia bakal lempar menuju ke arah sebelah kiri di mana ada Fredo. What itu? Splash damage-nya masuk ternyata dan mobilnya pun tergeser. Berpindah menuju ke arah sebelah kanan, kali ini bakal menghadapi korban yang berikutnya. Bahkan dari seorang Chua tanpa melakukan healing berhasil mendapatkan satu kembali. Front shoot! What? Chua! Refleks yang begitu tajam menumbangkan Fredo juga kali ini dari seorang Chua. Chua masih maju ke arah depan, belum knock sama sekali dan TS tinggal menyisakan seorang iShoot setelah di flick sama Chua. Gue kaget banget dengan apa yang dilakuin sama Chua tadi dengan low HP loh. Dia begitu tenang untuk menghadapi dua pemain dari tim Secret. Namun ternyata EVOS jadi fight mengganggu dari belakang. Tapi sepertinya dari V-Gaming mereka bakal fokus kembali menuju ke arah tim Secret. Hanya tinggal iShot seorang diri di area sini. Masih dicari keberadaannya dan sepertinya Tuan tidak tahu kalau di balik mobil sana, di samping mobil itu masih ada satu pemain lagi. Tapi tiba-tiba dia nongol bakal ke spot. Kali ini Linpik tipis dan ternyata iShot berhasil mendapatkan satu, namun backup dari Chua lagi-lagi berhasil menyelamatkan posisi dari V-Gaming. Ini MVP-nya Chua buat fight barusan. Itu flick dia benar-benar membuat tim Secret speechless banget. Mereka kira ini udah auto dapat poin. Tiba-tiba di flick sama Chua dapetin 2 player dan langsung membuat pertahanan dari tim Secret itu buyar. Gue kaget banget dengan apa yang dilakuin sama Chua tadi. Low HP, tapi dia bisa cukup tenang. Tapi di arah lain ternyata EVOS bertemu dengan Bigetron. Oh no, ini bukan hal yang ingin kita lihat. Tapi fair play harus tetap dimainkan. Di mana satu pemain dari Bigetron termakan oleh Blue Zone Luxi. Terknockdown begitu saja. Tapi di arah lain di bangunan bata kali ini YG akan bertarung dengan Onyx. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke arah dalam. Kali ini akan dilemparkan kembali menuju ke bagian luar. Splash damage masuk, hanya masuk sedikit saja damage menuju ke arah Lord. Tapi Lord masih bisa bertahan dan kembali lagi masuk ke dalam bangunan bata tua ini. Betul, zona kali ini pasti akan mengikis cukup banyak tim dan terlihat satu persatu player mulai berjatuhan kali ini. Lord pun tertumbangkan. Tamio seorang diri bakal bertahan tapi Lord langsung auto di knock end. Tamio last player standing bertahan menghadapi tim Onyx. Spray down dari arah gudang tapi tidak bisa bertahan lebih lama. YG dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14 hanya membawa 1 poin eliminasi. Betul sekali, YG dipulangkan. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini kalau kita perhatikan dari EVOS, mereka langsung bergerak kembali untuk maju ke bagian dalam dari zonanya. Sementara Zuxi yang sudah mulai transport, Bigetron hanya menyisakan seorang Zuxi. Tembakan dari arah belakang, KF mencicil damage dari seorang Zuxi. Tapi Zuxi sepertinya bakal bertemu dengan MSC. 2 pemain MSC ada di depan dari seorang Zuxi. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke bagian lower ground. Zuxi, hati-hati, ada molotov juga yang bakal dilemparkan. Ternyata itu adalah sebuah granat, bukan molotov. Splash damage yang masuk, tapi Zuxi masih bertahan sejauh ini menghadapi 2 pemain dari MSC. Betul, Zuxi masih bertahan juga. Lemparan granat sama-sama dikokang, sama-sama lempar. Tapi dari BTR terpaksa dipulangkan di posisi ke-13. Membawa 4 poin eliminasi. Ya, nice try buat Bigetron di game yang pertama. Kita masih ada 2 wakil Indonesia, ada EVOS dan juga ada RRQ yang menyisakan 1 pemain saja. Kali ini adu granat, jump shoot dari bagian dalam, namun ternyata tergocek dan front shoot yang lebih rapi dilakukan oleh seorang Snipes. Mendapatkan 1 pemain dari Axis. Betul, Axis tampaknya kehilangan 1 player mereka kali ini, Mika. Dipulangkan ke arah lobby dan sekarang kita bakal lihat dari kacang susu juga ditumbangkan. Ke split cukup jauh ya dari tim Axis kayaknya, berbagai angle. Betul, itu kayaknya mereka mau split 3 atau split 4 titik, tapi ternyata mereka nggak bisa ngontrol dengan maksimal. Sementara di arah lain dari V-Gaming sudah mulai membutakan vision dari arah Face Clan, tapi bangunan di dalam terlalu banyak, baginya kejepit, nggak bisa keluar. Harus menghadapi 3 pemain dari V-Gaming kali ini. Apakah Mr. Five mampu menghadapi pemainnya cukup banyak dari V-Gaming, dari Face Clan yang sudah set up di bagian dalam kali ini. Ya, tapi dari V-Gaming sadar bahwa mereka tinggal berdua menghadapi 4 player. Mereka bakal back off dan coba mengambil pinggiran circle lainnya. Tapi depan mereka juga ada tim EVOS yang melakukan setup tepat di ujung circle juga di area gudang bata. Membuat VGM kali ini opsinya nggak terlalu banyak pilihan tersedia. Mau nggak mau mereka kayaknya harus coba terobos sih. Ya, mau nggak mau harus diterobos gitu aja. Ini pinggiran zona di bagian selatan ramai banget. Bahkan EVOS pun berhasil mengganggu pergerakan yang dibangun oleh V-Gaming saat ini. Dan Onyx, wow, rotasi mereka di tengah-tengah 2 tim tapi masih cukup nyaman sejauh ini. Mereka mengambil sebuah bangunan kecil di arah yang cukup padat. Baru dibilang area mereka padat, tapi tiba-tiba ada tembakan kejutan dari Geekfam. Bahkan rotasi, bukan rotasi tapi setup dari Geekfam benar-benar meluas. High ground controlnya ditinggalkan 1 orang. Betul, tampaknya kita bakal lihat juga dari tim Indonesia kali ini ya. Dari
tim EVOS masih ada 3 player mereka masih cukup kuat untuk bertahan di pinggir-pinggir zona. Tapi dari Capone bakal maju ke arah depan, bakal menuju ke arah Shaq dari seorang Asa yang terus sprayan oleh Asa. Tampaknya bertahan seorang diri tidak membuat dia gentar, tapi dari Geek Fam berhasil menumbangkan tim RRQ di posisi di 11 tadi, 10. 10 atau 11? 10 ya, nice try tentunya untuk RRQ, berarti tinggal EVOS wakil Indonesia yang ada di game yang pertama kali ini. Bagian tengahnya itu jalan raya, bener-bener area kosong banget, tapi cukup banyak area high ground yang ada di sekitar sini. Betul, kita bakal ini cukup banyak ada bagian lekungan dapat diisi, tapi dari Geek Fam sudah melakukan setup yang begitu rapi pas. Bahkan sudah naik ke atas bukit, sudah split juga, membuat tim-tim lain tuh jadi makanannya mereka kalau ada di bagian low ground. Betul, dan FaZe Clan kali ini Vintores akan menghadapi 2 pemain dari APG, cukup dekat jaraknya, dan Vintores akan segera mundur ke arah belakang sedikit mengambil bangunan bukit yang lebih nyaman lagi, dan terspot begitu saja. Zero mendapatkan 1 pemain dari FaZe Clan. Vintores menjadi korban dan Todike memberikan backup langsung begitu saja dengan sangat cepat. Beer Eleven di bagian belakang juga memberikan supportnya dan berhasil mendapatkan 1 trade talk pun terjadi. Tembakan dengan yang bebas angle-nya dari seorang Tonike, namun tercover dengan sebuah smoke dan masih bisa bersembunyi dengan vehicle yang dipunya oleh APG, tapi incar saja mobilnya. Lempar lagi molotovnya, dibatasi pergerakannya kembali oleh FaZe Clan. Sementara di bagian sana masih galau dan Zero pun akhirnya ikutan tumbang juga. Iya, APG tinggal 1 player tersisa kali ini. 27S bertahan di balik kendaraan sudah meledak. Coba untuk memberikan fire juga. Dia nggak masuk ke arah zona dan langsung naikin juga sama seorang Beer Eleven yang membatasi pergerakan dari 27S di belakang ke lobby dan clear. FaZe lagi-lagi mengamuk di game kali ini. Iya, dan kita berpindah langsung menuju ke arah Vampire yang sedang menghadapi EVOS. Di EVOS sedang melakukan revive, ada granat yang bakal dilemparkan kali ini. Swap, lempar ke arah EVOS, meletup dan berhasil mendapatkan 2 swaps. Baru di revive, tiba-tiba tumbang kembali pemain dari EVOS, bahkan bertambah 1. Ini menjadi sebuah kabar buruk untuk kita semuanya. Hanya menyisakan seorang Microvoid, last man standing yang masih bisa bangkit dari EVOS Reborn. Betul, dari tim EVOS tinggal 1 player tersisa. Lemparan bom dari Swap langsung membuat tim EVOS terpuruk pada kesempatan kali ini, tapi belum selesai. Bisa untuk melakukan revive kah dari seorang Microboy? Tampaknya Microboy sedikit back off, coba untuk menyelamatkan posisinya, tapi digempur dari 3 angle yang berbeda oleh tim VPE. Ya, nice try lagi tentunya buat tim Indonesia yang lagi digempur sama Vampire tadi. Rata sudah EVOS, berarti nice try untuk ketiga tim Indonesia kali ini. 6 tim tersisa, FaZe Clan, Vampire, Onyx, MSC, The Xavier, dan juga Geek Fam. Ya, kita lihat juga dari VPE tampaknya masih dengan 4 player mereka bakal perang dengan 1 tim juga yang menjadi contender untuk di puncak klasmen. Ada VPE, tepat sebelah tim FaZe Clan. Tentu ini bakal jadi pertempuran yang cukup menarik karena kedua timnya adalah tim yang super agresif. Betul sekali, dan kali ini sepertinya dari Vampire mereka bakal menghadapi FaZe Clan. Setelah menghadapi EVOS, mereka bakal menghadapi FaZe Clan. Kali ini granatnya connect, berhasil didapatkan 1 pemain tadi, stops. Langsung tumbang begitu aja, dan Sun akan segera membackup dari belakang. Tapi pergerakan mereka tidak terlalu lama lagi karena Blue Zone sudah mulai menutup. Tonike melakukan setup smoke dan ada gangguan juga dari MSC. Jasper menembak dari bagian kanan dan tidak diketahui posisinya. Iya, dari Jasper juga harus maju ke depan. Kali ini dengan tim MSC. Dengan 45 detik yang tersisa, mereka bisa step by step maju. Tapi sebelum itu dari tim VPE bakal di belakang karena lobby oleh FaZe tadi. Dengan secara bersih, FaZe nggak ada yang knock, nggak ada yang KN. Utuh 4 player mereka dan memasuki late game. 4 tim tersisa, 4 lawan 4 lawan 4 lawan 2. Betul, ini jarang kita ngeliat momen kayak gini dimana untuk beberapa tim yang tersisa jumlah pemain mereka masih utuh cukup banyak. Sementara kalau kita lihat dari WWCD forecast-nya itu 27% untuk 3 tim, MSC, Geek Fam, dan juga FaZe Clan. Yap, ini imbang untuk ketiga tim ini, tapi memang dari tim DX hingga menyisakan 2 member mereka, bahkan mereka belum masuk ke arah zona. Tapi data dari Geek Fam, mereka masih ngirim 1 orang, QB ada di sisi belakang memastikan tim-tim yang pengen niatnya flank itu bisa ditahan sama seorang QB. Betul, sementara di daerah lain Todike berhasil diamankan dan Snipes pun berhasil diamankan juga oleh MSC. Ada 3-way showdown ternyata. MSC mendapatkan area yang tidak terlalu enak dibandingkan tim-tim yang lain. Sementara Geek Fam yang mendapatkan sebuah bangunan yang cukup nyaman dengan gudang dewa dan juga gudang hejo di sekitar area kompon mereka. FaZe Clan pun masih mengintip ke arah MSC, tapi tembakan dari The Xavier tiba-tiba mengganggu setup tersebut. Vintores pun tumbang dari jarak yang tidak tahu arahnya di mana. Vintores bakal kebingungan, lagi lompat tiba-tiba bertembak dari belakang, dan lihat Frankie langsung memberikan follow-up-nya ke sebelah kanan, tapi harus berhati-hati karena dari arah kiri masih ada 3 pemain Geek Fam. Betul, tapi gue suka banget posisi Frankie. Dia tahu bahwa FaZe Clan nggak bisa untuk nge-push dia tanpa ketembak dari Geek Fam. Geek Fam juga nggak punya angle nembak ke dia karena itu low ground. Betul. Jadi emang aman, kecuali di bom. Tapi harusnya dari Geek Fam ya, buat ngelihat ke arahnya Frankie itu bisa. Cuma nggak bisa overpick gara-gara ada FaZe Clan di atas sama-sama sana. ngunci jadi. Betul, sama-sama ngunci.
Itu sih posisi dia dari seorang Frankie kenapa enak banget. Tapi sebelum kita melihat perjuangan dari seorang Frankie, kita bakal ngintip ke arah Geek Fam yang masih lengkap dengan 4 player mereka. Tampaknya Rabis pun ketahuan sama FaZe Clan di spray down tapi belum sampai ditumbangkan. Di sini dari Beer Eleven dan kawan-kawan terus memberi gempuran peluru ke arah tim DX. DX tinggal menyisakan 2 player mereka tapi terus bertahan hingga masuki kali ini zona kita OTW 7. Betul, ini udah menuju ke arah zona yang ke-7 tentunya, di mana Blue Zone akan semakin menyakitkan dan QB menjaga di angle bagian kirinya, membatasi pergerakan dari MS Konburi tentunya. MS Konburi juga pintar banget loh, mereka nge-split 2-1-1 dengan sangat baik, 2 pemain untuk menghadapi FaZe Clan, sementara 2 pemain lagi set up di arah barisan Geek dan juga The Xavier. Iya, tapi kembali kita bakal lihat dari forecastnya sedikit berubah. MSC 28, Geek 28, FaZe 7 dan juga DX 17, dimana dari DX tampaknya sudah dipulangkan ke arah lobby, tinggal 3 tim tersisa. 4 lawan 4 lawan 4, sama kayak kemarin di Wrangle. 4-4-4 ini bakal chaos banget tentunya, dimana Vintores kali ini sudah berhasil diselamatkan dan menghadapi 2 pemain dari MS Konburi. Ada beberapa kontrol juga dari seorang Pops ya. Itu Pops kan ya? Pops Iya, Pops 007. ya. Pops. Pops yang sudah lock angle dari tadi dengan menggunakan mini 14-nya, intip kanan, intip kiri, mengontrol 2 angle dengan sangat bagus tentunya. Sementara Beer Eleven masih cukup tenang dalam melakukan proning, dan kita berpindah lagi menuju ke arah Vintores yang kali ini sudah mulai menjadi ninja di tengah-tengah smoke. Ada lemparan smoke lagi ataupun granat ke arah depan sana, kayaknya smoke, 3 smoke tambahan dari FaZe Clan. Ya, ini benar-benar ketat banget sih dari ketiga tim ini, benar-benar langsung lempar utility, coba untuk setup sebaik mungkin. Wah, tapi Geek spray Fam. down lontarkan kartu Nick dan juga Vintores, malah sama-sama sekarat juga. Benar-benar high level banget nih tradingnya. Betul, dan Geek Fam benar-benar jadi tim pengganggu banget ketika MSC lagi fokus sama FaZe Clan ya. Dan kali ini granat sudah mulai dimasak kembali ke arah FaZe Clan. Apakah bakal connect mendapatkan 1 pemain kah kali ini? Belum, ternyata hanya splash damage karena 2 pemain dari FaZe Clan, dan Vintores lagi-lagi darahnya cukup low. Kembali lagi tarik mundur ke belakang untuk melakukan reset formasi. Iya, dari ketiga tim ini ketat banget, sama-sama tahu limit, sama-sama tahu angle-angle shoot yang tepat, dan sama-sama nggak bisa knock. Semua tuh sangat sekaratin Mas, tapi nggak ada knock-knock dari tadi. Tapi udah mulai agresif loh, Gika udah mulai maju dan langsung melakukan spin bertukar arah MSC. Kali ini TG langsung melakukan proning dan bersembunyi di balik sebuah vehicle yang sudah mulai meletup. Tapi QB angle-nya terspot, 1 tumbang dari Geek Fam, bahkan 2 tumbang dari Geek Fam. Menjadi malapetaka karena ada tembakan juga dari FaZe Clan yang ada di arah high ground. Tapi di arah lain Geek Fam berhasil mendapatkan 1 Damroot, lagi-lagi memberikan tekanan, namun ternyata Damroot juga terspot dari arah kanan mereka yang begitu terbuka. Pops juga bakal langsung memberikan backup, sementara Snipes yang ditinggalkan di bagian belakang memberikan tekanan yang menuju ke arah FaZe Clan. Betul, dari Snipes yang tugasnya di sisi belakang tampaknya harus menghadapi juga kalian dari tim FaZe. FaZe-nya dari bawah ada yang knock-knockan terjadi, langsung maju ke depan, pengen mengambil keuntungan juga. Spray down dari Snipes menuju ke arah MSC, belum dapat menunggankan lawan, tapi kembali membuat 2 player sekarat banget kali ini. FaZe punya chance maju ke depan, tapi Vintores jatuh ke knock kali ini, membuat dia sekarang dalam posisi perlu diselamatkan. Betul, itu kayaknya dia lagi kegirangan deh, lagi kegirangan mau ngepick, tiba-tiba dia nggak sadar jatuh dan dia termakan oleh damage jatuhnya dia. Kasihkan lompat. Betul, nah ini dia ada proses turun juga, ternyata ditembak dan lengah lagi-lagi Geek Fam mendapatkan sebuah keuntungan dengan sebuah angle tipis yang dimiliki oleh seorang Snipes. Sebuah confirm elimination juga berhasil diamankan oleh seorang Snipes. Ini namanya mereka nggak ngincer WWC dan mereka mengincar point elimination dan berhasil mendapatkan 1 lagi, dan Snipes pulang karena Blue Zone. Geek Fam pun rata kali ini, tinggal FaZe versus MS Konburi. Betul, tapi dari tim MS Konburi bisa berterima kasih kepada seorang Snipes, menumbangkan 2 player dari tim FaZe dengan spray down yang begitu sakit, langsung headshot. Dan sekarang kita bakal dari seorang Beer Eleven bakal tumbangkan, dan MSC bakal dapetin WWJ di game kita yang pertama. Winner chicken dinner untuk MS Konburi di game yang pertama dengan 7 elimination yang mereka kumpulkan di sepanjang perjalanan mereka di Miramar. Betul, MSC menunjukkan konsistensi mereka di minggu kita yang ketiga. Dan what a nice